أقرأ القرآن استوقفتني هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال آية 61: وإن جنحوا لسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إنها تعني الكثير، فالإسلام يدعو إلى السلام، بل ويدعو المسلمين لأن يكونوا أول المبادرين إلى ذلك، حقنا للدماء وإبقاء على الأمن والأمان والعلاقات الإنسانية وتفضيلا للاستقرار والازدهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Israel sepertinya semakin terpojok. Ada salah satu bukti bahwa petinggi tentara Israel sampai membawa-bawa ayat Al-Quran yang intinya ingin meredam umat Islam. Selanjutnya kita simak. Ada seorang pimpinan militer dari Israel yang membawa ayat Al-Quranul Karim, kalau misalkan kita melihat dari judulnya khutbah hari ini, yang kemudian mengajak kepada umat Islam agar mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim. Ya, betul, umat Islam memang masdar awalnya atau sumber hukum pertamanya adalah Al-Quranul Karim. Jadi umat Islam tidak harus kemudian diajari oleh non-muslim mengikuti Al-Quranul Karim, karena memang jelas di dalam Al-Quranul Karim kita harus mengikuti apa yang kemudian Allah turunkan, yakni Al-Quran yang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, tadi orang ini mengatakan di awal, ana aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran, kemudian istauqafatni, dan saya berhenti. Jadi berhenti itu ada bahasa Arabnya waqafa, waqaf, ada kemudian istauqafa. Kalau misalkan waqafa itu berhentinya ya berhenti biasa, tetapi kalau misalkan istauqafatni artinya berhentinya atas dasar dibarengi dengan renungan, kemudian pendalaman begitu. Jadi memang orang ini bisa dalam berbahasa Arab begitu, dan barusan orang ini menyampaikan kalau misalkan kita melihat khutbah hari ininya dengan memakai gaya bahasa Arab, ya. Kemudian orang ini tadi mengatakan umat Islam harus menjadi pelopor perdamaian, umat Islam harus menjadi pelopor untuk tidak menumpahkan darah dan lain sebagainya. Betul sekali apa yang boleh disampaikan itu. Hanya saja kalau misalkan kita melihat keadaan di zaman sekarang, yang kemudian non-muslim yang kemudian menyerang Islam, yang menzalimi Islam, yang menganiaya umat Islam, apakah memang umat Islam harus tinggal diam begitu? Sedangkan mereka mengolok-olok, sedangkan mereka, mohon maaf, dikatakan meniadakan nyawa umat Islam itu sendiri dengan menghancurkan fasilitas, dengan menghancurkan rumah-rumah warga, dengan menghancurkan rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, kita bisa tahu sendiri, alhamdulillah, bagaimana saudara-saudari kita sekarang yang terzalimi di Gaza, di Palestina, alhamdulillah. Jadi di satu sisi kita harus berdamai, di satu sisi kita tidak boleh melawan dan sebagainya, tetapi di sisi yang lain umat Islam justru terdolimi, teraniaya. Jadi ini kan sesuatu yang naib kalau misalkan kita melihat dengan kacamata orang ini begitu. Nah, jadi orang ini membawa surah Al-Anfal ayat ke-61, di mana orang ini mengajak kepada umat Islam agar berdamai, agar melakukan sesuai dengan isi Al-Quranul Karim. Tidak disuruh pun kami mengikuti Al-Quranul Karim. Tetapi pada kenyataannya sekarang bagaimana umat Islam dizalimi, dianiaya? Apakah kami tidak kemudian melawan? Kalau misalkan kami tidak melawan, kalau misalkan kami tidak menyerang, habislah kami. Kami disuruh untuk bersabar, kami disuruh untuk berdiam diri, tidak melawan, sedangkan kami diinjak, dizalimi, dianiaya, dan lain sebagainya. Kan ini sangat naib, ya ikhwah. Baik, orang ini sekali lagi membawa surah Al-Anfal ayat ke-61. Itu bagian pertamanya. Anda tidak membaca di ayat selanjutnya. Betul, sekali lagi, umat Islam itu adalah pelopor kedamaian. Bahkan kalau misalkan ada non-muslim yang ingin berdamai dengan umat Islam, maka kami sebagai umat Islam harus menyetujui itu. Kalau misalkan mereka ingin berdamai. Tetapi kalau misalkan mereka justru menyulut bara api, menzalimi, menganiaya umat Islam, maka sejatinya kita juga memiliki hak untuk melawan itu semua. Baik. Orang ini membawa surah Al-Anfal di ayat 61. Kalau misalkan kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan orang ini tidak membaca di ayat berikutnya. Justru di ayat berikutnya ini cerminan dan gambaran orang-orang di sana yang menyerang umat Islam.
Di sisi lain, sekali lagi, orang ini mengajak untuk perdamaian, tetapi umat Islam masih dizalimi. Berarti umat Islam ditipu dalam hal ini, ya Hafillah. Nah, di sini Allah tegaskan bagaimana jawaban yang begitu sangat dahsyat luar biasa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 62 itu. Faqala ta'ala, wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Wa yuridu, dan sekiranya yuridu, mereka ingin, ay yakhda'uka, dari kata khoda'a, menipu, khoda'a, menipu. Ka ini hitabnya kepada kalian atau kepadamu. Wa yuridu ay yakhda'uka, dan jika mereka hendak menipumu. Jadi seakan-akan memang ini merupakan ayat yang masuk dan sesuai dengan orang yang kemudian menyerukan agar damai, tetapi mereka menipu umat Islam. Kita disuruh damai, kita disuruh membuat pelopor kedamaian, tetapi di sisi lain umat Islam malah dizalimi, ya ikhwah. Nah, jadi ayat ini subhanallah, subhanallah, sesuai dengan apa yang kemudian dibicarakan tadi. Wa yuridu ay yakhda'uka, kalau misalkan mereka ingin menipumu, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukup Allah menjadi pelindung bagimu, kata Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang mukmin. Jadi intinya ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat statement dari petinggi militer Israel ini yang kemudian mengajak umat Islam agar berdamai dan sebagainya, tetapi di sisi yang lain umat Islam dizalimi, maka ini jawaban yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan mereka menipu, dan sekarang keadaan seperti itu, alhamdulillah, kita disuruh damai tetapi kita dizalimi. Kalau misalkan mereka menipu, udah, jangan percaya kepada orang lain, jangan percaya kepada omongan-omongan siapapun itu. Percayalah kepada Allah karena Allah Maha Penolong. Percayalah kepada Allah karena Allah yang memberikan perlindungan. Percayalah kepada Allah karena Allah yang membuat makhluknya dengan kekuasaannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, huwallazi ayyadaka binasrihi, dan Allah yang akan memberikan pertolongannya kepada kalian, dan sejatinya pertolongan Allah itu akan datang dengan kita bersama-sama orang yang beriman. Alhamdulillah, ini memang lucu apa yang disampaikan oleh petinggi ini, yang kemudian kita harus berdamai, kita harus membuat pelopor keamanan, kedamaian, tapi di satu sisi, ya wah, kita justru malah dizalimi. Dan memang akhir-akhir ini kalau misalkan kita melihat di pemberitaan sosial, memang hampir-hampir ya ikhwah, bangunan-bangunan di Israel itu sudah agak mulai, ya sedikit demi sedikit itu juga sudah agak yang hancur dan sebagainya, ikhwah. Maka apakah memang dengan pernyataan seperti ini ada unsur diplomasinya agar umat Islam pada umumnya tidak kemudian menyerang balik begitu ya, atau misalkan hal ini dibuat seperti ini agar kita tidak melawan dan sebagainya, ya kafilah. Tapi terlepas daripada itu semua, umat Islam memiliki pegangan, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kata Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan tatkala kita berpegang teguh kepada keduanya itu, maka kita tidak akan tersesat selamanya, ya kafilah. Baik, mungkin itu jawaban dari kami terhadap pernyataan orang ini. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga hal ini bisa menjadi iktibar di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.